Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan Nitya masih ditemani oleh Mbak Kiki ya, seorang psikolog klinis remaja. Hari ini kita masih membahas soal toxic relationship pada remaja. Mbak Kiki, kita nggak terasa nih, udah di segmen terakhir ya, udah segmen 4. Di segmen sebelumnya kita sudah banyak banget bahas soal toxic relationship. Mbak Kiki, tadi terakhir kita sudah bahas soal langkah preventif yang bisa dilakukan kalau misalkan orang tua sudah mulai menyadari kalau anaknya itu ada di lingkungan yang toksik gitu. Tapi kita juga perlu tahu nih Mbak Kiki, kalau sudah terlanjur ternyata anak kita yang remaja ini sudah terjebak di toxic relationship itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai teman gitu Mbak Kiki? Oke, ketika kita udah tahu ternyata ada perubahan nih sama si anak atau sama si teman kita, coba kita dekati. Artinya komunikasi lagi dijalanin itu. Baru kita cari tahu kenapa. Kok ngerasa ada yang berbeda. Mungkin bisa diceritakan komunikasinya. Jadi PDKT-nya orang tua ke anak itu harus dibangun lagi. Kayak gitu. Kemudian ketika anak udah mulai menceritakan apa yang terjadi sama dia gitu kan ya, kita nggak boleh menjudge. Kita nggak langsung boleh menghakimi, nggak boleh tuh. Itu yang susah ya biasanya ya. Biasanya kan orang tua langsung bilang, kamu sih temannya sama ini, kamu sih pacarnya sama ini. Udah putusin aja gitu. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya dengerin dulu si anak ceritanya kayak gimana. Apa yang diharapkan sama si anak gitu. Dengarkan dulu. Jadikan kita sebagai pendengar yang baik. Nah, kemudian baru deh kita bantu pelan-pelan. Untuk dia keluar dari toxic relationship itu. Kita membantu dari layar belakang, artinya dari belakang aja nih kita bantu, kita dukung. Dukungan itu kan penting banget untuk seorang anak atau untuk teman kita sendiri. Gitu, seolah-olah dia merasa bahwa oh ada temannya, aku punya teman yang mendukung aku nggak sendirian. Nah, pokoknya intinya jangan sampai si anak ini atau si teman kita ini merasa sendirian. Ketika dia merasa sendirian, itu akan lebih, tekanannya akan lebih besar lagi gitu. Membuat dia lebih suka diam di sana ya, di toksik itu gitu. Iya, kemudian setelah dia sudah berdiskusi bersama-sama atau memutuskan jalan yang terbaik seperti ini, orang tua bisa tanya perkembangannya. Progresnya sampai mana? Apa kesulitannya? Gitu, apa kendalanya? Tapi ketika anak memang tidak bisa langsung menghadapi itu, orang tua boleh langsung turun tangan. Tapi tetap lagi, orang tua nggak boleh menghakimi. Yang seperti apa yang biasanya orang tua tuh harus langsung turun tangan, Mbak Kiki? Yang seperti misalkan gini, orang tua harus bersikap netral dulu. Tidak boleh langsung menjudge, tadi menghakimi, tidak langsung berpihak kepada si anak. Jadilah posisi yang netral dulu. Kenapa sikap kamu seperti ini kepada anak saya, gitu kan? Kenapa kamu mengajak anak saya seperti ini? Pokoknya jelaskan dulu, cari tahu. Nah, kemudian si orang tua ini bisa memberikan edukasi juga, pemahaman kepada si pelaku, gitu. Karena gini, kalau misalkan orang tua cenderung untuk menjudge atau menghakimi, itu tidak akan mempan. Apalagi pada remaja. Iya, karena remaja itu kan masa-masa yang dia ingin mengeksplor semuanya. Yang artinya mereka tidak mau dikekang, mereka tidak mau dibatasi. Cukup berikan pemahaman kepada mereka. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya tadi sempat saya bilang bahwa kenali hubungan yang sehat itu yang seperti apa, hubungan yang tidak sehat itu seperti apa. Gitu. Kemudian orang tua juga bisa membantu anak ketika memang problem yang dialami ini udah nggak bisa diatasi nih sama si orang tua juga. Bisa bertemu langsung sama yang ahlinya. Kayak gitu. Misalkan bertemu dengan psikolog, kayak gitu. Atau minta bantuan kepada guru juga di sekolah. Kalau misalkan ternyata relationship-nya itu berada di sekolah juga. Jadi memang banyak yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, tapi memang kita sama sekali tidak boleh langsung menjudge ya, Mbak Kiki. Kecuali memang mungkin anak kita memang sudah butuh bantuan, apalagi sampai yang sudah kekerasan gitu, mungkin memang orang tua harus langsung turun tangan gitu ya Mbak Kiki. Dan kita sebagai teman juga, misalkan kalau temannya ada di sana juga kita luangkan waktu, ajak mereka supaya mereka nggak merasa sendiri gitu. Karena kan tadi seperti yang di awal dijelasin,
rata-rata mereka berpikir kalau aku putus sama dia, aku sama siapa dong, dan sebagainya. Jadi ya itu tugas kita supaya membuat teman kita atau rekan kita tuh supaya tidak merasa sendiri. Itu dari sudut pandang kita sebagai orang ketiga nih Mbak Kiki. Tapi kalau kita yang merasakan sendiri, sudah terlanjur nih ada di toxic relationship itu apa? Oke, sebelum itu supaya kita terhindar dulu dah Mbak Kiki dari hubungan yang toksik, apa yang harus kita lakukan? Oke. Sebelum kita memutuskan untuk berpasangan, kan biasanya ada tuh di awal namanya PDKT. Iya benar-benar. Jangan buru-buru. Yang dianggap baru seminggu, dianggap langsung baik, dianggap langsung perhatian, dianggapnya langsung kasih sayang, kayak gitu. Karena gini, karena ketika PDKT, pasangan kita menganggap kita nih belum miliknya, kita belum terikat. Jadi masih yang baik-baiknya aja. Masih yang baik-baik aja. Jadi masih menunjukkan yang bagusnya, yang baiknya, yang positifnya. Ketika sudah terikat, dia akan menilai bahwa kita ini adalah miliknya dia. Dia bebas untuk melakukan apa aja yang dia mau, kayak gitu. Jadi di PDKT awal itu coba deh cari tahu dulu pasangan kamu tuh seperti apa. Jangan langsung terburu-buru memutuskan, wah ini nih baik buat aku. Iya, dicek dulu bibit bobot dan bibit. Iya benar. Kayak gitu ya. Walaupun cuma baru pacaran aja, tapi tetap kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Jangan sampai keputusan kita malah jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu kan. Gitu. Yang pertama itu biasanya PDKT itu. Kemudian komunikasi. Cari tahu juga komunikasinya. Komunikasinya dia itu termasuk salah satu yang cuma satu arah atau dua arah aja gitu. Selama PDKT kan pasti ada komunikasi tuh. Siapa sih yang lebih mendominan? Dominannya kayak gimana? Positif nggak ya? Gitu. Ngasih aku ruang kesempatan nggak ya untuk memberikan pendapatku kayak gitu. Baik, berarti emang harus dipikirkan matang-matang sama kita menjalin komunikasi yang baik juga ya supaya waktu sharingnya enak. Dan mungkin terakhir juga tips buat teman-teman yang tadi ketika menonton tayangan ini mungkin merasa kayaknya aku mengarah ke sana, yang bisa dilakukan apa juga, mungkin kapan juga harus menghubungi profesional kalau misalkan sudah burn out, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bisa disampaikan juga ke saudara di rumah Mbak Kiki. Oke, jadi ada namanya himsi, nanti bisa namanya himsi sejiwa. Jadi teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk kali profesional juga secara online itu bisa langsung di 911 extension 8. Iya. Jadi di sana itu apa yang kita bisa lakukan Mbak Kiki kalau kita sudah terlanjur ada di toxic relationship itu? Yang paling simpel lah. Yang paling simpel. Oke, sebenarnya pahamin lagi kamu ada di toxic relationship atau bukan dengan cara yang tadi pertama saya sebutkan bahwa coba deh tulis kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dihabiskan selama menjalani hubungan. Mana yang lebih banyak? Positif atau negatifnya? Kegiatan apa sih? Kayak gitu. Kemudian emosi apa aja yang sering kamu rasakan? Itu energinya lebih ke negatif atau positif? Kayak gitu. Jadi itu yang harus dipahami dulu, itu yang harus disadarin dulu. Bener nggak ya ini kayak gitu. Kemudian setelah kamu udah paham ini adalah toxic relationship, ambil keputusan yang tepat, yang artinya harus berani lepas atau keluar dari toxic tersebut. Jadi ingat, kita adalah makhluk sosial, iya, kita butuh untuk berinteraksi sosial, tapi jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Kalau misalkan kita tetap memaksakan kita di toxic relationship, itu artinya sama aja kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Kita terus semakin tersiksa di dalam hubungan tersebut. Nah, jadi lebih baik kita sudah mulai introspeksi, mulai lihat lagi ke dalam. Kalau misalkan itu sudah tidak baik buat kita, ya saatnya kita untuk move ya. Iya, benar banget. Dan mengambil keputusan yang tepat yang untuk diri kita sendiri gitu. Dan bisa juga nanti langsung dengan layanan yang diberikan oleh HIMSI ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah butuh untuk konsultasi dengan psikolog ya, dengan profesional, bisa langsung menghubungi HIMSI layanan sejiwa itu di 911 extension 8. Terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama. Nggak terasa udah 1 jam hampir ya kita berbicara soal toxic relationship. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk remaja, untuk para orang tua, sehingga kita juga bisa lebih ada di lingkungan yang sehat. Mbak Kiki. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses terus Mbak Kiki dan sehat selalu. Sama-sama buat Mbak Dita.
Oke, ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Mbak Kiki ya, seorang psikolog klinis remaja tentang toxic relationship pada remaja. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada seluruh saudara di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini juga bisa Anda lihat di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan di sana juga ada beberapa dialog-dialog tentang tema-tema kita sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan juga @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Om Santi 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 Om. Oke.